Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video hari ini ada komentar ya seharian yang lalu dari Andi Kalsum Andi Agus. Oke, tentang pembahasan mengenai TikTok atau Diamontok. Ya, aplikasi penghasil uang, nonton video dibayar katanya gitu. Ya, komennya gini. Wah, orang Sidrap, Sulawesi Selatan lebih 90 kena tipu termasuk saya. Ini 90 juta atau 90 orang saya nggak paham lah ya. Artinya intinya gini. Dari komen ini ya, mempertandakan ada sebagian orang yang udah ditipu di salah satu provinsi yaitu Sulawesi Selatan kena tipu ya sebagian orang dari aplikasi TikTok karena komennya dari pembahasan saya mengenai TikTok gitu. Oke. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk pembahasan saya mengenai TikTok itu udah beberapa konten dan salah satu konten itu ribuan untuk view-nya. Di sana ya, itu saya sudah menjelaskan sedetail-detailnya ya. Dari pengamatan saya ini money game Ponzi. Oke, yang membayar di awal, penipuan di akhir. Ketika kemarin itu saya review di channel saya, itu status TikTok itu masih membayar. Ya, masih membayar. Ya wajar, skema Ponzi kalau di awal yang membayar gitu ya. Itu cuma trik saja gitu untuk eh, komplotan dari aplikasi ini mengumpulkan korban sebanyak-banyaknya. Karena sistemnya seperti piramida, semakin banyak yang diundang, semakin banyak uang orang yang akan dibawa untuk para rautan terakhir gitu. Atau penarikan uang ketika orang belum menarik aplikasinya udah scam gitu ya. Itu udah nggak heran ya membayar di awal gitu. Jadi waktu itu saya bongkar, ketika saya bongkar itu banyak komen-komen head gitu ya. Kayak ngejatuhin saya gitu ya, merusak informasi saya gitu, membuli saya di kolom komentar gitu. Kenapa? Karena statusnya masih membayar gitu. Jadi ya mereka masih bisa ngomong gitu. Seakan-akan ini aplikasi bentuknya mereka komen itu benar gitu ya. Tapi saya cuma minta ya, ini udah terrealisasi ya untuk apa yang saya omongin di konten di talk kemarin, semua udah terrealisasi. Penarikan sekarang macet. Gitu ya. Jadi, pembahasan saya mengenai investasi bodong, money game sama Ponzi di seluruhnya, bukan cuma di TikTok. Itu saya bukan membahas tentang membayar di awal. Gitu. Saya lebih kayak membahasnya itu lebih ke akhir ceritanya gitu. Ya. Akhir ceritanya gini teman-teman. Money game Ponzi itu semua akan berakhir penipuan. Jadi inti pembahasan saya ke situ gitu. Dan ini udah ada komentar, salah satu komentar yang sesuai dengan argumen saya di awal, yaitu akan terjadinya penipuan ya, akan terjadinya macet penarikan. Oke, saran saya gini ya, saya cuman mengingatkan untuk kalian yang mungkin terjerumus ke TikTok, entah itu diajak oleh siapapun ya. Sekarang ini kan penarikan nih nggak bisa masuk rekening, wallet atau apapun kemanapun lah kalian narik ya untuk penarikan TikTok. Saya cuma ngingatin aja nih teman-teman. Apapun ya penawaran ataupun promosi gila-gilaan ya yang ditawarkan oleh TikTok ini untuk kalian, saya harap kalian untuk menolak ya, untuk menghindari. Karena biasanya gini ya, di tahap seperti ini penarikan dipermacet terus ditambah dengan alibi maintenance atau apapun. Sebenarnya saya nggak tahu ya untuk alibi dari TikTok ini tidak mengirim penarikan ke kalian, itu saya nggak peduli saya ya. Karena gini ya,
Ketika money game Ponzi penarikannya macet, pasti ada alibi, ya. Misalnya kayak maintenance lah, kebakaran kantor lah, atau apapun itu, ya, karyawan bank lah, ya. Itu saya malas nyari bahannya, cuman yang saya dengar ya penarikan macet gitu, itu aja, ya. Kalau penarikan macet itu udah siap mau kabur, dan pasti ada promosi gila-gilaan yang ditawarkan gitu, ya. Misal kayak ketika kalian depo 2 juta akan menjadi 60 juta dalam waktu 2 hari gitu, ya kan, atau 3 hari lah. Saya harap kalian jangan percaya, ya. Itu cuman trik saja untuk komplotan itu. Makin banyak bawa uang kalian kabur gitu, ya. Saya harap jangan percaya teman-teman gitu, ya. Karena yang seperti ini untuk eh, biasanya, ya, biasanya di ponzi-ponzi yang lain itu pasti akan ada penawaran investasi yang gila-gilaan ketika penarikan tidak dikirim atau penarikan macet, itu pasti, ya, di beberapa, tapi saya nggak tahu ya di TikTok, ya. Cuman saya mengingatkan untuk berhenti melakukan deposit gitu, ya, untuk berhenti melakukan deposit. Contoh juga misalnya ada gini, ini kan penarikan macet, terus ada pengumuman di TikTok, atau leader kalian lah, ya, leader Ponzi kalian yang menyebarkan info gitu. eh Kalian ditawarkan penarikan akan dipercepat, penarikan kalian akan didahulukan ketika kalian nyetor uang kembali, melakukan deposit kembali. Ibaratnya seperti pancingan lah, ya. Misalnya kalian mau narik nih, uang kalian di dalam ada 10 juta, ya kan, di aplikasi Ditok. 10 juta ini udah seminggu nggak bisa maksudnya udah seminggu kalian menunggu status pembayarannya masih belum landing. Ditok, ya, dan leader kalian itu memberikan penawaran penarikan akan disegerakan jika kalian transfer uang lagi ataupun deposit lah ke Ditok. Saya harap teman-teman jangan percaya dengan penawaran yang seperti itu. Oke? Karena itu nggak akan membuat saldo kalian balik. Ya. Kasus-kasus yang seperti ini, ya, nonton video dapat uang itu udah sering terjadi. Ya. Dan semua berakhir seperti ini. Oke? Jadi jika ada penawaran gila-gilaan jangan mau dipercaya. Itu cuman trik mereka untuk membawa uang kalian lebih banyak untuk dibawa kabur. Oke, jadi dulu itu juga ada, ya, teman-teman yang komen dari, ini lebih ke haters, ya, mengenai pembahasan saya mengenai TikTok. Karena udah saya sampaikan ini penipuan, statement saya seperti itu dengan analisa saya ini money game, Ponzi, ya, yang akan menjebak orang banyak. Tapi ini ada aja komentar yang tidak sependapat. Biasanya komentar-komentar yang gas pendapat, ya, dengan orang-orang yang membongkar Ponzi itu biasanya adalah pemain Ponzi mencari kesempatan untuk berada di posisi awal, ya, karena dia paham posisi di tengah, di akhir itu sangat berbahaya untuk dia gitu. Jadi ketika dia udah dapat posisi di awal, dia nggak akan suka dengan konten-konten yang seperti di konten saya ini. Itu komennya gini, "Bang, bukannya saya nyolot ya, tapi saya ambil V1 itu udah dapat 612.000 rupiah. Kalau nggak percaya saya bisa kirim bukti transaksinya." Ya udah, sekarang gini aja, ya. Saya nanya lagi untuk yang berkomentar, itu namanya Ipin Ipin. Sekarang bisa nggak melakukan penarikan? Walaupun 1.000 rupiah lah. Ya udah jelas nggak bisa. Ya karena udah mau siap-siap kabur tuh untuk aplikasi TikToknya. Ya. Jadi intinya gini aja. Ini orang, ya, yang berkomentar dapat 612.000. Itu uang yang dia tarik, atau siapapun yang bisa narik di investasi bodong money game skema Ponzi, itu adalah uang-uang kalian yang ditipu gitu. Karena sistem perputaran gini, ketika kalian melakukan deposit, uang deposit itu, ya, uang deposit kalian itu ada beberapa persen untuk sistem rabat, ya,
beberapa tingkat untuk leader kalian dan selebihnya itu untuk kekomplotan gitu ya. Jadi jangan bangga gitu ya dapat uang dari skema Ponzi. Itu adalah uang orang yang diputar-putar gitu. Kemudian ada komen lagi ya dari Aldi Pongenga. Apa tuh komennya ya? Saya yang sudah makan banyak dari TikTok ini cuman bisa tersenyum melihat video ini. Ini lebih ke kayak ngeledekin ya. Ya sekarang gini aja, bisa nggak ditarik gitu ya. Ini komennya 2 minggu yang lalu bahkan ya, baru-baru inilah. Ketimbang yang tadi itu 2 bulan. Ya, kemarin itu bisa tersenyum, sekarang ini bisa nggak semua orang tersenyum ya di TikTok karena penarikan dipermacet ya. Sekarang semua apa yang saya sampaikan di konten saya yang sebelum-sebelumnya itu terrealisasi gitu. Jadi walaupun dia banyak makan uang ya, ini katanya makan uang dari TikTok, itu uang dari skema Ponzi, itu adalah uang orang-orang yang ditipu. Oke, jadi poin saya dari konten ini itu, saya berharap konten saya ini ya bisa memberikan apa ya, hal positif untuk kalian yang sudah terjebak ataupun belum terjebak di investasi bodong untuk ke depannya gitu. Karena ingat aja gini ya teman-teman, investasi bodong itu nggak akan pernah berhenti dipromosikan oleh leader Ponzi gitu. Buktinya ini udah tahun kedua saya ya untuk membongkar Ponzi, itu selalu ada aja ya Ponzi-Ponzi baru yang kemungkinan pembuatnya itu cuma satu komplotan gitu. Pembuatnya bisa jadi satu komplotan, orangnya itu aja, cuman apa, aplikasinya aja yang dirubah-rubah gitu ya. Kadang ya investasi bodong aplikasinya itu template-nya aja yang sama ya. Kadang template-nya sama seperti misalnya kayak aplikasi mining ya. Kadang bisa dipakai template-nya untuk pembangkit listrik, kadang bisa juga untuk eh, penyewaan mesin iklan, pesanan fiktif ya. Jadi dari pengalaman saya itu, saya kadang kalau nge-review sebuah aplikasi money game itu ngeliat template-nya saja itu udah pasti ya, tanpa melihat marketing plan-nya saja, melihat template-nya aja itu saya udah paham ini Ponzi gitu. Oke, itu video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.